Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 5, yaitu tentang selamat datang Nabi Kekasihku. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Al-Arqam Al-Akhzumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal As-Sabiqun Awwalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Selain yang tersebut di atas, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik pria maupun wanita. Sahabat pria yang kemudian segera beriman adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, bapaknya Ammar, Sa'id bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Madlun, Qudamah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, Khalid bin Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tahab bin Ubaidillah, Arkam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Talib, Khabab bin Al-Ar, Bilal bin Rabah, Abi Zarir Al-Ghafari, Abu Salamah, Imran bin Hashim, Bapak Imran, Amir bin Sa'id, dan Ubaidullah bin Al-Haris. Sementara itu, para wanitanya adalah Syafiyah binti Abdul Muttalib, Lubabah Ummul Fadl binti Haris, Ummu Salamah istri Abu Salamah, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Amis istri Ja'far, Ratimah binti Khattab, Summiyah ibu Ammar. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94-95. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang perolok-olok kamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Syafa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, salah seorang pamannya, Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul. Di antaranya, mencoba menyuruh pamannya Abu Talib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun, Nabi Muhammad SAW menolak dan mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam." Kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa.
Seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, paman Nabi Muhammad SAW, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tetapi, justru akhirnya si Yahudi itu masuk Islam karena keluhuran akhlak Nabi. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utbah mengatakan, "Hai Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya dengan syarat kau berhenti melanjutkan dakwahmu." Nabi Muhammad SAW tidak tertarik pada tawaran itu dan terus berdakwah. Setelah kafir Quraisy gagal lagi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Karena pemboikotan itu, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Syir. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan itu tertulis dalam selembar surat yang berisi, yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Yang keempat, kaum Quraisy tidak akan membicarakan ataupun menengok orang Islam yang sakit. Yang kelima, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Yang keenam, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisannya bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian, undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, Mutim bin Adi, Abu Bakhtiar bin Hisham, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.